Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai monetary system. Menjelaskan what money is and why it's important gitu. Kenapa money itu atau uang itu penting dan apa itu uang. Nah, berarti kita tanpa uang itu perdagangan akan membutuhkan barter, pertukaran suatu barang atau jasa dengan barang yang lain. Jadi berarti kalau misalnya zaman sekarang nggak ada yang namanya uang, kita itu akan kembali lagi ke masa yang lalu yang namanya kita ada sistem barter, yang mana bila kita ingin membutuhkan sesuatu tuh kita harus melakukan barter barang yang kita punya atau jasa yang kita punya seperti itu. Seperti contohnya kita membutuhkan makanan pada zaman dulu. Nah, kita itu cara untuk membayarkan makanan yang kita akan dapatkan itu dengan cara beri jasa atau barang yang kita punya untuk mendapatkan sesuatu itu. Selanjutnya ada setiap transaksi akan membutuhkan kebutuhan ganda dari keinginan yang tidak mungkin bahwa dua orang itu memiliki keinginan yang sama. Selanjutnya, kebanyakan orang yang harus menghabiskan waktu itu untuk mencari uang, mencari orang lain untuk berdagang dengan pemborosan sumber daya. Yang keempat, pencairan yang diperlukan dengan uang atau kumpulan aset yang biasa digunakan untuk membeli barang dan dari orang lain seperti itu. Jadi uang itu diperlukan untuk membeli aset juga kepada orang lain gitu. Nah, berarti definisi dari uang itu adalah seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan secara teratur untuk membeli barang dan jasa dari satu sama lain. Jadi menurut definisi ekonom, uang hanya mencakup beberapa jenis kekayaan yang secara teratur diterima oleh penjual sebagai imbalan atas barang dan jasa. Selanjutnya ada uang itu memiliki 3 fungsi dalam perekonomian. Yang pertama itu sebagai medium uh, of change, unit of account, store of value. Nah, kalau untuk medium of exchange ini, dia itu adalah barang yang diberikan pembeli kepada penjual ketika mereka membeli barang dan jasa. Jadi ketika kita itu pergi ke sebuah toko untuk membeli baju, maka toko itu akan memberikan baju itu kepada kita dan kita itu akan memberikan uang yang kita punya itu kepada toko. Transfer uang dari pembeli ke penjual itu memungkinkan terjadinya transaksi. Nah, pada saat kita itu memasuki toko, bahwa kita yakin bahwa toko itu akan menerima uang yang kita punya untuk barang yang dijualnya karena uang itu adalah alat tukar yang diterima secara umum gitu. Selanjutnya yang kedua itu ada unit of account. Jadi unit of account itu adalah tolak ukur yang digunakan orang untuk memposting harga dan mencatat utang. Misalnya saat kita berbelanja, kita mungkin mengamati bahwa sebuah kemeja itu seharga $50 misalnya, dan sedangkan hamburger itu harganya itu $5. Meskipun akurat untuk mengatakan bahwa harga sebuah kemeja itu adalah 10 hamburger ya, karena tadi sebuah kemeja itu 50 dan hamburger 5, jadi tadi itu berarti sebuah kemeja adalah 10 hamburger dan harga sebuah hamburger itu adalah kemeja. Nah, harga itu tidak pernah dikutip dengan cara ini gitu. Demikian juga jika kita mengambil pinjaman dari bank, ukuran pembayaran pinjaman yang kita ada di masa depan itu diukur dalam dolar, bukan dalam jumlah barang dan jasanya gitu. Ketika kita ingin mengukur dan mencatat nilai ekonomi, kita menggunakan uang itu dengan unit hitung gitu. Selanjutnya juga ada store of value. Nah, dalam store of value ini adalah penyimpanan nilai, adalah barang yang dapat digunakan orang untuk mentransfer daya beli dari sekarang ke masa depan. Ketika penjual itu menerima uang hari ini untuk ditukarkan dengan barang dan jasa, penjual itu akan dapat menyimpan
uang itu dengan menjadi pembeli barang atau jasa lain di lain waktu. Uang itu bukan satu-satunya penyimpan nilai dalam perekonomian. Jadi misalnya seseorang itu juga harus mentransfer daya beli dari sekarang ke masa depan dengan memegang aset non moneter itu seperti saham dan obligasi. Syarat kekayaan yang digunakan untuk merujuk pada total semua penyimpanan nilai ini atau store of value juga termasuk uang dan aset non moneter. Selanjutnya ada macam-macam uang. Nah, macam-macam uang ini terbagi menjadi dua, yaitu commodity money sama fiat money. Nah, dalam commodity money atau uang komoditas adalah eh, nilai intrinsik, berarti barang tersebut akan memiliki nilai meskipun tidak digunakan sebagai uang. Jadi salah satu contohnya itu uang komoditas itu adalah emas. Nah, emas itu memiliki nilai intrinsik yang dapat digunakan dalam industri dan pembuatan perhiasan. Meskipun saat ini kita tidak lagi menggunakan emas itu sebagai uang atau sebagai alat tukar gitu. Alat tukar secara historis emas adalah bentuk uang yang umum karena relatif mudah untuk dibawa, diukur, dan diverifikasi untuk kemurniannya. Jadi ketika perekonomian itu menggunakan emas sebagai uang dapat dikatakan beroperasi di bawah standar emas. Jadi contoh lain selain tadi emas ya, itu tuh adalah rokok ya. Contohnya itu di camp-camp ketawanan perang itu pada Perang Dunia II, para tawanan itu saling bertukar barang dan jasa itu menggunakan rokok sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan alat tukar. Jadi ketika Uni Soviet itu bubar pada tahun 1980, rokok itu mulai menggantikan rubel sebagai mata uang pilihan di Moskow. Jadi dalam kedua kasus tersebut bahkan orang yang bukan perokok juga dengan senang hati akan menerima rokok itu sebagai gantinya karena mereka tahu kalau misalnya rokok itu akan bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa yang lain gitu. Selanjutnya ada fiat money atau uang kertas. Nah, dalam ini adalah uang tanpa nilai intrinsik. Jadi perintah yang atau keputusan uang fiat itu ditetapkan sebagai uang dengan keputusan pemerintah. Misalnya membandingkan uang kertas yang kita miliki uh, dengan yang lain gitu. Contohnya itu misalnya seperti US dollar, seperti uang kertas pada umumnya gitu. Selanjutnya the money supply. Nah, dalam persediaan uang itu adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian yang memiliki pengaruh yang kuat pada banyak variabel ekonomi. Nah, aset yang harus dianggap sebagai bagian dari jumlah yang beredar ini yang pertama adalah currency. Nah, currency itu adalah uang kertas dan koin di tangan publik atau di tangan masyarakat, yaitu bukan bank. Selanjutnya ada demand deposit. Nah, dalam demand deposit itu adalah saldo di rekening bank yang dapat diakses deposan sesuai permintaan hanya dengan menuliskan cek atau menggesekkan kartu debit ke sebuah toko atau penjual gitu. Measure of the US money supply. Nah, untuk M1 ini mata uang giro, cek perjalanan, simpanan lain yang dapat diperiksa gitu. Nah, pada M1 ini ada 1,4 triliun pada tahun 2008 di bulan Juni. Nah, yang kedua itu M2, semua yang ada di M1 plus tabungan, deposit, berjangka kecil, reksadana, pasar uang, dan beberapa kategori kecil. Nah, di M2 ini ada 7,7 triliun dolar pada tahun 2008 di bulan Juni. Nah, berarti M1 dan M2 ini lebih banyak di M2 ya. Nah, M2 ini berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perbedaan antara M1 dan M2 ini biasanya tidak menjadi masalah ketika kita berbicara tentang jumlah uang yang beredar. Karena pada M1 dan M2 ini jumlahnya itu lebih besar di M2
seperti itu. Selanjutnya, Selanjutnya mengenai central bank and monetary policies. Jadi ada 3 yang akan kita bahas. Ini central bank yang pertama atau bank sentral adalah lembaga yang mengawasi sistem perbankan dan mengatur jumlah uang yang beredar. Lalu ada monetary policies, yaitu aturan atau kebijakan jumlah uang yang beredar yang dibuat oleh pembuat kebijakan di central bank. Kemudian karena kita mengacu pada buku Menkyo, jadi kita akan membicarakan juga mengenai Federal Reserve atau Fed, yaitu Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat ini memiliki struktur terdiri dari Dewan Gubernur yang ada 7 anggotanya, berlokasi di Washington DC. Lalu ada 12 bank Fed regional yang berlokasi di sekitar Amerika Serikat. Dan ada juga Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC. Nah, kebijakan moneter Federal Reserve ini dapat memiliki efek besar pada variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, pengangguran, dan indeks harga saham juga atau nilai tukar juga. Kemudian dalam perbankan ini ada namanya bank reserve gitu. Dalam sistem perbankan cadangan fraksional, jadi bank itu menyimpan sebagian kecil dari simpanan sebagai cadangan dan menggunakan sisanya untuk memberikan pinjaman. Nah, the Fed menetapkan persyaratan cadangan. Jadi bank sentral itu yang menetapkan berapa sih yang harus jumlah minimum cadangan yang harus dimiliki oleh bank terhadap simpanan. Nah, jadi tapi bank ini dapat menahan jumlah cadangan lebih banyak daripada jumlah minimum jika mereka mau. Hasil cadangan itu disebut sebagai R, jadi dia bagian dari simpanan yang disimpan bank sebagai cadangan dan total cadangan sebagai persentase dari total simpanan. Selanjutnya, bank T account atau balance sheet-nya. Jadi ini adalah pernyataan akuntansi yang disederhanakan jadi akun T, yang kiri itu aset, yang kanan liabilities. Nah, itu termasuk kewajiban bank itu termasuk deposito. Sedangkan kalau asetnya itu pinjaman dan cadangan, jadi reserve and loans. Nih, di contoh ini di First National Bank, jadi kita bisa lihat R-nya itu dari reserve per deposit. Jadi $10 per $100. Jadi 10% jumlah cadangannya. Kemudian kita bisa melihat berbagai kasus dari kita lihat apakah bank itu mempengaruhi money supply itu. Nah, dari kasus pertama gimana kalau tidak ada sistem perbankan. Jadi ini misalnya nggak ada First National Bank atau bank-bank lain. Jadi publik tuh misalnya kita ada uang yang beredar tuh $100. Nah, jadi publik tuh benar-benar megang $100 tuh sebagai currency atau mata uang. Jadi nggak ada yang di bank gitu. Dan uang beredar hanya $100. Lalu kasus kedua, misalnya kalau bank itu menyimpan 100% dari deposit yang diterima dari masyarakat gitu. Misalnya kita sama kayak tadi ada $100 yang beredar, yang ada gitu. Jadi publik tuh misalnya menyetor $100 di First National Bank atau FNB. Nah, FNB ini memegang 100% deposit sebagai cadangan. Jadi semua yang didepositkan itu dijadikan cadangan oleh bank. Jadinya money supply adalah currency ditambah deposit sama dengan $0 ditambah $100 sama dengan $100. Nah, di contoh kasus ini, jadi tuh bank itu tidak mempengaruhi jumlah money supply yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fractional reserve banking. Nah, First National Bank harus menyimpan sebagian cadangannya agar mata uang tersedia saat deposan hendak melakukan penarikan. Namun, jika aliran simpanan baru hampir sama dengan arus penarikan, First National hanya perlu menyimpan sebagian kecil dari simpanannya sebagai cadangan.
Nah, sistem ini disebut dengan fractional reserve banking atau sistem perbankan di mana bank hanya menyimpan sebagian kecil dari simpanan sebagai cadangan. Nah, sebagian dari total deposit yang disimpan sebagai cadangan disebut dengan reserve ratio. Nah, Fed menetapkan jumlah minimum yang harus ditahan oleh bank yang disebut dengan reserve requirement. Sebagai tambahan, bank dapat menahan cadangan di atas jumlah legal minimum yang disebut dengan excess reserves. Nah, pada sistem fractional reserve banking, bank menyimpan sebagian simpanan sebagai cadangan dan sebagian lainnya digunakan sebagai pinjaman. Selanjutnya ada contoh dari fractional reserve banking. Nah, pada contoh ini anggap reserve ratio-nya sebesar 10%. Lalu, First National Bank meminjamkan semuanya kecuali 10% dari depositnya. First National masih mempunyai $100 pada bank, tidak mengubah kewajiban bank terhadap peminjamnya. Namun sekarang bank memiliki dua jenis aset, yaitu $10 cadangan pada berangkasnya dan $90 pinjaman. Nah, aset First National masih sama dengan bebannya. Lalu sebelum First National memberikan pinjaman, jumlah uang beredar atau money supply-nya adalah $100 dari deposit. Namun ketika First National meminjamkan sebagian dari simpanan ini, money supply-nya itu meningkat. Para deposan masih memiliki permintaan deposit sebesar $100, namun sekarang peminjam memegang $90 mata uang. Jadi jumlah mata uang beredarnya sekarang adalah $90. Nah, ketika bank hanya menyimpan sebagian kecil dari simpanan sebagai cadangan, sistem perbankan ini menciptakan uang. Selanjutnya ada demand multiplier atau pengembalian uang. Demand multiplier ini adalah jumlah uang yang dihasilkan sistem perbankan dengan setiap dolar cadangan. Demand multiplier ini sama dengan 1/R atau penggandaan uang ini atau demand multiplier ini kebalikan dari reserve ratio. Nah, contohnya jika reserve ratio-nya sebesar 10%, maka money multiplier-nya itu adalah sebesar 10. Jadi, jika kita mempunyai $100 cadangan, maka jika digandakan akan menghasilkan uang sebesar $1.000. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang dimiliki oleh federasi untuk mengontrol uang di pasar. Nah, federasi ini dapat mengontrol uang secara uang supply maupun uang cadangan yang ada di bank ataupun di pasar. Mereka melakukan ini dengan menggunakan tiga teknik. Yang pertama itu ada OMO atau Open Market Operation. Nah, Open Market Operation ini dia membeli atau menjual obligasi pemerintah melalui federasi. Nah, federasi jadi membeli atau menjual obligasi ini untuk meningkat atau menurunkan suplai uang yang ada di pasar. Nah, misalkan dia ingin meningkat suplai uang itu, dia hanya perlu membeli obligasi pemerintah dengan uang yang baru, sehingga lebih banyak ada suplai uang yang beredar. Lalu mereka juga dapat melakukan pengurangan suplai ini dengan menjual obligasi pemerintah untuk menarik balik uang yang bersirkulasi. Nah, OMO ini sangat mudah dilakukan sehingga menjadi alat kebijakan moneter pilihan federasi terutama. Lalu untuk yang kedua, dia itu ada reserve requirement. Nah, reserve requirement ini adalah persyaratan cadang. Jadi dia memengaruhi beberapa banyak uang yang dapat dihasilkan bank melalui pinjaman. Nah, federasi itu bisa menggunakan ini untuk meningkat suplai uang yang beredar dengan mengurangi persyaratan cadangan yang ada. Nah, dengan itu bank yang membuat banyak pinjaman dari setiap uang cadangan dapat meningkat money multiplier serta cadangan uang yang meningkat. Nah, mereka juga mengurangi suplai uang yang beredar itu dengan menaikkan persyaratan cadangan sehingga teknik sebelumnya itu bekerja secara terbalik dan money multiplier atau cadangan uang itu menurun.
Nah, namun ini teknik yang jarang dipakai oleh federasi karena perubahannya secara sering itu dapat mengganggu perbankan. Lalu yang terakhir itu dia ada discount rate. Jadi tingkat bunga yang dibuat federasi jika misalkan mereka memberi pinjaman ke bank dapat meningkat atau mengurang suplai uang yang ada. Nah, bank itu dapat meminjam uang dari federasi ketika tingkat uang cadangan itu sedang rendah dan misalkan mereka sedang mengalami krisis. Nah, federasi itu dianggap sebagai peminjam uang resort terakhir karena tingkat bunga yang diberikan. Caranya federasi dapat mengontrol dan meningkat suplai uang itu dia dengan mengurangi bunga yang dibuat dari pinjaman sehingga bank-bank yang sedang mengalami krisis atau sedang mengalami permasalahan mereka bisa menarik dari dia bisa pinjam dia bisa tertarik dan minjam dari federasi. Lalu sebaliknya jika federasi itu ingin mengurangi suplai uang yang ada, mereka bisa meningkatkan uang bunga yang mereka berikan pada pinjaman sehingga bank-bank tidak tertarik untuk pinjam dari mereka. Nah, federasi menggunakan pinjaman diskon ini atau discount rate ini untuk memberikan likuiditas ekstra, terutama pada institusi yang krisis uang. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana Fed memengaruhi reserve ratio atau rasio cadangan. Yang pertama adalah reserve requirement. Sebelumnya sudah dibahas juga ya reserve requirement itu apa. Tapi saya ulangi lagi, reserve requirement itu adalah aturan terhadap jumlah cadangan minimum yang harus dipegang bank terhadap deposit. Kedua yaitu pay interest on reserve, yaitu Fed memberikan bunga terhadap pinjaman cadangan oleh bank. Ini juga sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi ketika interest oleh Fed itu dinaikkan atau bunga dinaikkan oleh bank, oleh the Fed, bank-bank kemudian otomatis lebih banyak yang ini mengambil pinjaman cadangan sehingga bank-bank menyimpan lebih banyak cadangan, artinya money supply atau jumlah uang beredar itu menurun. Sebaliknya ketika interestnya itu diturunkan, bank-bank kemudian lebih memilih tidak meminjam, sehingga money supply itu lebih banyak beredar, sehingga jumlah uang beredarnya itu lebih banyak. Kemudian selanjutnya adalah problems controlling the money supply atau beberapa masalah dalam mengontrol money supply atau jumlah uang beredar. Nah, jika rumah tangga menyimpan lebih banyak uangnya ke currency, bank memiliki cadangan yang lebih sedikit sehingga akibatnya money supply itu atau jumlah uang beredar itu menurun. Nah, jika bank menyimpan cadangan lebih banyak dari yang dibutuhkan, pinjaman yang bank kasih menjadi lebih sedikit. Akibatnya money supply juga menurun. Nah, tetapi Fed dapat mengimbangi perilaku rumah tangga dan bank yang tadi untuk mempertahankan kontrol yang cukup tepat atas money supply. Dalam controlling money supply, masalah-masalahnya itu ada yang disebut dengan bank runs. Bank runs itu apa? Bank runs itu adalah ketika masyarakat itu curiga bank mereka sedang bermasalah. Mereka bisa jadi lari ke bank dan mengambil uang mereka, sehingga memegang currency lebih banyak dan artinya depositnya berkurang. Nah, di bawah fractional reserve banking, bank tidak mempunyai cadangan yang cukup untuk membayar semua depositor, sehingga mengakibatkan bank itu bangkrut. Nah, juga bank itu bisa meminjamkan pinjaman lebih sedikit dan menyimpan cadangan lebih banyak untuk memuaskan si depositor itu. Nah, kejadian ini meningkatkan R, memutar balik proses pembentukan uang
dan mengakibatkan money supply itu turun. Tahun 1929 hingga 1933, gelombang bank crunch dan penutupan bank itu mengakibatkan money supply menurun sebesar 28%. Banyak ekonomi itu percaya hal tersebut berkontribusi terhadap Great Depression yang hebat saat itu. Nah, sejak saat itu asuransi deposit federal itu membantu mencegah bank crunch di US. Sedangkan di UK, Northern Rock Bank itu mengalami bank crunch klasik di tahun 2007 dan pada akhirnya diambil alih oleh pemerintahnya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.